Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Fatihah ini bukanlah firman-Nya Allah, tetapi merupakan doa dari seorang manusia. Seperti argumen daripada Ibn Mas'ud. Dikatakan di ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Ibu Sofiatul membagikan data yang sangat luar biasa. Dan kita ketahui sama-sama Ibu Sofiatul sangat dibenci oleh para polemikus dari RT 0666 karena setiap data yang Ibu Sofiatul tampilkan tidak bisa satupun dibantah oleh para polemikus dari RT 0666. Akhirnya mereka hanya bisa memfitnah, dan memfitnah. Akhirnya Bapak Ibu timbullah dari pihak RT 066 mereka mengatakan kalau Ibu Sofiatul penistaan agama, ya. Selalu senjata mereka yang paling ampuh itu adalah penistaan agama. Sementara dari pihak mereka yang begitu jelas menghina, mengolok-ngolok, menertawakan, mencemooh Alkitab, kita tidak pernah mengatakan penistaan agama. Sekalipun kita katakan penistaan agama, toh tidak pernah diproses secara hukum. Tetapi bila dari pihak para apologet itu sangat cepat diproses hukum Bapak Ibu, ya. Sangat cepat kena hukum penistaan agama. Langsung saja reaksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Siapkan kertas dan pulpen saudara untuk mencatat setiap apa yang menurut saudara paling penting dari pembahasan Ibu Sofiatul. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sudah sampai pada seri keempat dari Islamologi kita. Kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Kita akan menjawab mengenai Bible oh Bible. Dan kita akan membuat seri Quran oh Quran. Ini adalah seri keempat daripada Islamologi. Support terus pelayanan Al-Hayat Indonesia melalui Patreon. Anda bisa lihat profilnya di situ. Dan bagi semua teman-teman yang sudah mendukung channel Al-Hayat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Dan kami akan terus membuat video-video pendek mengenai Islamologi. Ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah pertama, kalau Anda buka Quran Al-Karim, Anda langsung melihat surah ini. Dan ini merupakan salah satu surat pendek yang paling penting karena mereka selalu mengucapkan surah Al-Fatihah ini berkali-kali dalam sehari di dalam sholatnya. Sekarang kita lihat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mengucapkan kata-kata ini? Karena tidak ada kata kul di situ. Kalau Tuhan yang mengucapkan kata-kata ini, apakah tidak terasa sangat aneh? Tuhan berkata demi nama Allah. Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Fatihah ini bukanlah firman-Nya Allah, tetapi merupakan doa dari seorang manusia. Seperti argumen daripada Ibn Mas'ud. Dikatakan di ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kita lihat ayat keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagilah. Jadi nama Tuhan di dalam Islam adalah lah. Al itu merupakan definite article, artinya kata sandang atau seperti dalam bahasa Indonesia sang, ya, menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Alamin ini adalah jamak daripada alam. Jadi Muslim percaya ada alam malaikat, ya, makhluk-makhluk goib. Kemudian ada alam jin dan alam manusia. Jadi Tuhan ini merupakan rahmat bagi alam jin dan alam manusia. Di mana di dalam teologi Alkitab kita, jin ini merupakan roh-roh jahat. Tapi tidak demikian di dalam Quran. Kita lihat lagi nih. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhir atau hari pembalasan, hari penghakiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat ini bukanlah bahasa asli Arab, tetapi merupakan bahasa Persia. Seperti kata serata, kemudian strata dalam bahasa Latinnya, kemudian street dalam bahasa Inggris yang artinya jalan. Ya, seperti yang kita lihat dalam bahasa Inggris sekarang ini. Kemudian kata-kata terakhir di dalam ayat ini, siratal lazina an'amta alaihim gairil makdubi alaihim walakdalin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan siapa? Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Dari semua tafsir Islam, ya, kalau kita baca Ibn Katsir, Jalalain, mereka mengatakan siapa sih yang dimurkai oleh Allah di sini adalah orang-orang Yahudi.
Dan siapa yang disesatkan adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Jadi satu hari 17 kali Muslim berdoa, Tuhan, Tuhan jangan jadikan kami seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, kata mereka. Jadi setiap hari mereka mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen 17 kali minimal di dalam doa mereka. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting ya, yang selalu diulang-ulang dibaca dalam sehari oleh Muslim. Kita lihat dulu nih, Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Quran yang agung atau bacaan yang paling agung. Jadi dikatakan di sini Allah mengatakan dia memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Muslim mengatakan ini merujuk kepada Al-Fatihah. Kemudian dikatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab ini adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Ini diriwayatkan di Al-Bukhari 756 dan Muslim 394. Kemudian setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab maka ia cacat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 693, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Di dalam setiap rakaat ada bacaan dalam kurung Al-Fatihah, bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirihkan. Barang siapa yang membaca Ummul Kitab atau nama lain dari Al-Fatihah maka itu mencukupinya. Barang siapa yang menambah bacaan lain itu lebih afdol. Ini ada di hadis riwayat Muslim 396. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap rakaat dan telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau membacanya di setiap rakaat. Ini ada di Al-Mulakkas Al-Fiqi volume 1 halaman 127. Surat Al-Fatihah ini minimal dibaca 17 kali sehari oleh Muslim. Karena itu kita perlu tahu apa sih surat Al-Fatihah ini. Ada banyak cerita mengenai Nabi Muhammad menyela orang di saat sholat dan memanggilnya di tengah-tengah mereka sedang sholat atau berdoa. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Tapi kisah kali ini yang akan kita baca adalah dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, dia bercerita saat dirinya sholat, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya, tetapi panggilan itu tidak dia jawab. Lalu setelah sholat, Abi Sa'id mendatangi Rasul. Rasulullah pun bertanya, wahai Sa'id, apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku? Abi Sa'id menjawab, aku sedang sholat ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bersabda, belum sampaikah padamu firman Allah SWT yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjawab panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggilmu. Jadi menjawab panggilan Rasul itu sama dengan menjawab Allah itu sendiri. Di sini Muhammad menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sungguh akan aku beritahu padamu seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Tidakkah hal ini bisa menunggu sampai doa orang ini selesai? Mengetahui itu, Abu Sa'id langsung memegang tangan Rasulullah saat beliau hendak keluar dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi berkata akan memberitahukan kepadaku surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah menjawab iya, dan itu adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah yang dinamai Sabul Masani dan juga Al-Quranul Azim. Sekarang kita lihat nama lain dari surah Al-Fatihah. Arti harafiah atau literal dari Al-Fatihah adalah pembukaan. Ada banyak nama lain yang diberikan kepada surah ini berdasarkan riwayat dan kitab-kitab Islam, yaitu Fatihatul Kitab atau pembukaan kitab, Umul Kitab, induk kitab, Umul Al-Quran atau induk Quran, Sabul Matani, 7 ayat yang diulang, Al-Wafiyah, sempurna, Al-Kafiyah mencukupi, Asy-Syafiyah, penyembuh, Asy-Syifa, obat, Al-Asas, pondasi, As-Salah atau salat, Al-Hamad, pujian bagi Allah, Al-Kanz, harta karun, Waqiyah, perlindungan, Al-Azaz, pokok, Nur, terang, kemudian Al-Quran Al-Azim, bacaan yang mulia, Ar-Ruqiyah atau mantra, Asy-Syukru atau syukur. Jadi bacaan yang diulang-ulang ini disebut mantra untuk mengusir setan, ya, kemudian untuk menyembuhkan, ya, mengusir jin-jin. Mereka menggunakan surah Al-Fatihah ini. Sudah diketahui secara luas bahwa surat pembukaan ini Al-Fatihah berdasarkan latar belakang wahyu yang diturunkan ternyata tidak dimasukkan oleh Ibn Mas'ud di dalam koleksi mushafnya. Surah yang paling diagungkan Islam ini justru tidak punya silsilah kapan dan di mana dia diturunkan Allah kepada Muhammad, atau diturunkan setelah surah yang mana juga tidak diketahui dengan pasti. Para pakar kita, ada yang berspekulasi bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Ini pakar Islam ya. Tetapi ada juga yang mengakuinya sebagai surat Madaniyah. Lihat berbagai ensiklopedia Islam atau mukadimah terjemahan Quran oleh Muhammad Rifai. Ibn Al-Azhar secara kuat memastikan 20 surat Madaniyah dan 82 surat Makkiyah dan menyisakan 12 surat yang dipertentangkan Makki Madaniyah, di mana salah satunya adalah surah Al-Fatihah.
Kita lihat Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, buku besar peradaban Islam oleh Jalaluddin As-Suyuti, volume 1 halaman 4445. Bahkan malahan yang justru bikin bingung, ada yang meyakini surah ini diturunkan di Mekah maupun di Madinah, di kedua tempat tersebut. Sedangkan sejumlah ulama, termasuk Syekh Alamah Tabatabai, malahan mengatakan surat istimewa itu telah diturunkan berulang-ulang, ya di Mekah, ya di Madinah. Sehingga justru jadi bahan olok-olok karena menjadikan Jibril seolah-olah tidak memiliki kerjaan lain kecuali mengurusi surah ajaib ini secara berulang-ulang. Kepakaran Ibn Mas'ud di dalam Mushaf Quran Ibn Mas'ud, dia tidak menyertakan surah 1, surah 113, dan surah 114. Sebab ini bukan bagian dari firman yang diturunkan, melainkan doa Muhammad untuk cucunya Hasan dan Hussein. Kepakaran Ibn Mas'ud di bidang qiraat Quran tidak diragukan lagi. Itu sebabnya beliau berani bersumpah, demi Allah, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran tanpa ku ketahui latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitabullah dibanding aku. Meskipun begitu, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kepakaran Ibn Mas'ud di dalam pembacaan Quran ini diakui oleh Muhammad sendiri. Dikatakan telah menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru, dari Ibrahim, dari Masruk, bahwasanya Abdullah bin Amru menyebut Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, aku senantiasa mencintainya. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'b. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4615. Kemudian dicatat juga, Ibn Mas'ud berkata, saya mendapatkan langsung dari Rasulullah 70 surah ketika Said masih kanak-kanak atau masih kecil. Apakah kini saya harus membuang apa yang saya peroleh langsung dari Rasulullah? Ini dicatat di dalam Kitab Al-Masahif halaman 15, tulisan Ibn Abi Dawud. Muslim awam akan kaget mendapati kenyataan ini, sebab bukankah surat yang bernama Al-Fatihah sudah menunjukkan bahwa ia harus ditempatkan sebagai surat pembukaan? Jadi seharusnya ia merupakan surat awal Makiyah menurut mereka. Ini justru sebuah kekeliruan menyusuli kekeliruan lainnya, karena penyangga ini lupa bertanya siapa gerangan yang memberi nama surah Al-Fatihah dan siapa yang menempatkan surat tersebut. Bila saja Allah yang memberi nama dan penempatannya lewat wahyunya, maka dia mempunyai legitimasi ilahi sebagai pembuka Al-Quran yang sesungguhnya dan bukan sempalan manusia. Tetapi dimanapun di dalam Quran, Muhammad tidak pernah memberikan judul bagi surah-surahnya, melainkan hanya disebut nama generiknya atau umumnya saja sebagai sebuah surah atau suatu surah. Contohnya di Quran surah 2 ayat 23, surah 9 ayat 86, surah 24 ayat 1, dan seterusnya. Surah-surah ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan berbagai nama yang beragam. Sebagian namanya telah dibuang, dan baru muncul pembakuan judul surat-surat ini yang membuktikan bahwa semua judul itu adalah pembuatan manusia. Adalah merupakan suatu hal yang pasti bahwa nama-nama yang diberikan kepada surah-surah itu bukanlah bagian dari Quran. Tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu. Sekitar pertengahan abad ke-8 dapat dipastikan bahwa nama-nama surah yang beragam itu telah memasyarakat. Hal ini Anda bisa baca di Taufik A'amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran halaman 211-212. Contohnya, surah Muhammad itu tadinya bernama surah Al-Qatil atau surah peperangan. Adanya keraguan akan pewahyuan surah Al-Fatihah ini sungguh didukung oleh segudang fakta historis. Antara lain menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini tidak mempunyai pijakan asal-usul dan sebab musabab pewahyuannya. Atau walaupun ia yang sekalipun dianggap surah paling terhormat, namun muncul begitu saja tanpa silsilah. Yang kedua, tanpa kronologi yang jelas sehingga tidak diketahui kapan ia diturunkan dan di mana. Bahkan tidak ada indikasi ia diturunkan setelah ayat atau surah apa. Yang ketiga, tanpa legitimasi ilahi dalam tata letaknya sebagai umul kitab, Al-Kafiyah, Al-Asas, dan sebagai surah pertama, sebab bukan Muhammad yang menetapkannya di sana. Pernahkah Nabi menetapkan, letakkanlah surah Al-Fatihah sebagai surah pertama dari semua Quran yang terkumpul? Yang keempat, tanpa saksi mata dari saksi mata, sebab siapakah yang sudah membacanya sebagai wahyu sebelum hijrah? Al-Fatihah hanya diketahui muncul ketika liturgi Islam dibakukan di dalam tradisi sholat setelah Mi'raj dan hijrah ke Madinah. Yang kelima, adalah sebuah konsekuensi fatal yang tidak ingin dilihat oleh orang muslim, bahwa konten wahyunya menunjuk secara lurus bahwa wahyu dipersekutukan dengan non-wahyu. Sekedar tambahan bahwa makna dan isi teks Al-Fatihah jelas bukan seruan doa dari Allah, tetapi sebaliknya adalah seruan doa manusia kepada Allah. Namun menurut kepercayaan Muslim, semua Quran adalah ucapan Allah sebagaimana seluruh kalimat Quran itu adalah seruan Allah. Jadi bagaimanakah memahami hal ini? Simaklah bahwa Allah tidak menyertakan kata kul atau katakan hai Muhammad ke dalam surah Al-Fatihah ini, khususnya ayat 5 dan 7. Yang jelas-jelas memperlihatkan dia hanyalah sebentuk doa dari manusia, bukan kata-kata verbal dari mulut Allah.
Bukankah penandaan kata kul ini sudah dibakukan secara khusus dan sudah diserukan oleh Allah sendiri sebanyak 332 kali kata kul ini ada di seluruh Quran? Maka mungkinkah surah Al-Fatihah akan dilalaikan dari satu kata kul? Bila mana Allah menginginkan kalimatnya itu diulang oleh Muhammad. Kata seruan itu mutlak diperlukan demi menjaga agar firman-Nya jangan sampai dipersekutukan ke dalam firman manusia. Kesalahpahaman antara Nabi dan sahabatnya tentang keberadaan ayat-ayat itu bisa saja terjadi dan tampaknya hal ini terluput dari catatan sejarah. Salah paham sejenis ini khususnya mudah terjadi untuk bentuk bacaan doa pendek dari Nabi yang lalu dianggap sebagai kalimat wahyu. Karena kebetulan bacaan itu bertema doa, diucapkan oleh Nabi secara sakral dan transenden dalam situasi doa. Dalam suasana demikian, kalimat-kalimat yang berkarakter seperti itu juga mungkin diaktualkan sebagai wahyu mistis, larger than life oleh Muhammad ataupun para sahabatnya. Entah sengaja atau tidak, ini sudah mereka terima bersama. Dan itu agaknya dipenuhi sebaik-baiknya kalau kita melihat surah 1, surah 113 dan 114 yang memang semuanya adalah wujud-wujud doa yang pekat, yang agak puitis, lengkap dengan nuansa pemujaan dan penyembahan. Oke, kalau kita lihat sekarang Asbabun Nuzul atau sebab-sebab ayat Al-Fatihah ini diturunkan, ini dicatat oleh Al-Wahidi. Anda bisa baca referensinya di altafsir.com. Asbabul Nuzul oleh Al-Wahidi. Bagaimana surah Al-Fatihah ini diturunkan? Ada beberapa ketidaksepakatan ilmiah tentang surah ini, yaitu tentang di mana surah ini diwahyukan. Namun mayoritas berpendapat hal ini diturunkan di Mekah, salah satu dari surah Al-Quran pertama yang diturunkan. Kalau menurut urutan turunnya wahyu, maka ini adalah wahyu kelima yang diberikan kepada Muhammad. Kemudian dikatakan di situ, Abu Utsman Said ibn Muhammad ibn Ahmad al-Said memberitahu kami kakeknya Abu Amr al-Hir, Ibrahim ibn al-Harith, dan Ali ibn Sal ibn al-Mugiroh yang berkata, Yahya ibn Abu Bukair memberitahu kami Israel Abu Ishaq Abu Masyarah atau Amir ibn Surahbi berkata, Rasulullah SAW, Allah berdoa baginya dan memberi dia berkat. Setiap kali dia keluar buang hajat, biasa mendengar seseorang memanggilnya, Oh Muhammad. Dan setiap kali dia mendengar ini, dia selalu melarikan diri. Jadi ketakutan, ya, karena ada suara nih yang didengar oleh Muhammad ketika dia keluar buang hajat. Waraqah bin Naufal menasihati Nabi untuk tetap di tempatnya ketika suara itu memanggilnya, sehingga dia mendengar apa yang harus dia katakan kepadanya. Maka ketika dia keluar buang hajat, dia mendengar seruan, Oh Muhammad. Kemudian Muhammad berkata, Ini aku, siap melayani Anda. Suara itu berkata, Katakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia berkata, katakan dalam kurung Alhamdulillah Tuhan semesta alam yang pemurah, maha penyayang, pemilik hari penghakiman, dan seterusnya. Jadi kemudian Allah membacakan surah Al-Fatihah ini dan dia membaca sampai akhir pembukaan kitab. Ini juga pendapat Ali bin Abi Thalib. Abi Ishaq Ahmad ibn Muhammad, komentator Al-Quran, memberitahu kami Al-Hasyan ibn Ja'far, komentator yang berkata, Abu Hasan ibn Muhammad ibn Mahmud Al-Marzawi, Abdul Allah ibn Mahmud Al-Sadi, Abu Yahya Al-Kasri, Marwan ibn Muawiyah, Al-Ala ibn Al-Musyayab, Al-Fudail ibn Amar, Ali bin Abi Thalib yang berkata, pembukaan kitab telah diturunkan di Mekah dari harta di bawah arsy-Nya Allah, katanya. Dan melalui rantai transmisi yang sama, Al-Sadi yang berkata, Amir ibn Salim memberitahu kami ayahnya Al-Kalbi Abu Sali ibn Abbas yang berkata, Nabi SAW berdiri sekali di Mekah dan berkata, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang-orang Quraisy berkata, semoga Allah memukul mulutmu atau semacamnya. Hal ini diceritakan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Namun menurut Mujahid, pembukaan kitab itu terungkap di Madinah. Tentang pendapat ini, Al-Husain ibn Al-Fadi berkata, setiap ulama memiliki kesalahan, dan ini adalah salah satu kesalahan dari Mujahid, karena dia adalah satu-satunya ulama yang memegang pendapat ini, sementara semua ulama lainnya tidak setuju dengannya. Kalau kita mendengar cerita tadi bagaimana surah Al-Fatihah ini diturunkan, Muhammad menerimanya saat buang hajat, dia mendengar suara, Oh Muhammad. Ini kalau kita lihat di Alkitab seperti ceritanya Samuel kecil ya, ketika dia mendengar suara Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel. Tetapi ketika Samuel mendengar ini, dia tidak sedang buang hajat, melainkan dia sedang tidur di dalam bait sucinya Tuhan. Nah mungkin inilah yang menyebabkan mengapa Muhammad mengatakan kepada kaum muslimin, kalau kamu buang hajat, kamu harus berdoa supaya dijauhkan dari setan-setan. Karena dia ketakutan, ada jin-jin ya ketika dia buang hajat. Kita lihat dulu nih, doa saat buang hajat. Di antara adab-adab yang dituntunkan oleh syariat Islam kepada kaum muslimin adalah membaca zikir-zikir tertentu ketika memasuki WC dan keluar darinya. Bahkan harus dengan kaki kiri ketika mereka masuk ke WC. Dan mereka tidak boleh ya memegang alat kelaminnya, mencucinya dengan tangan kanannya. Ya.
Adab ini sangat sesuai dengan kondisi dan tempat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa ketika buang hajat atau masuk ke WC. Ya, doanya seperti ini teman-teman. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal kubsi wa kabaits. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala gangguan setan laki-laki maupun perempuan. Kemudian dikatakan kita juga diajarkan agar berlindung kepada Allah dari setiap perkara yang buruk dan dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ketika keluar dari WC kita dianjurkan meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan Ghufranaka. Artinya aku meminta ampun kepadamu. Jadi ini benar-benar ketakutan yang terus-menerus dialami oleh orang muslim, ya. Buang hajat takut ada setan, ya. Nanti sedikit-sedikit takut ada setan. Ya, ini kenyataannya teman-teman. Nah, inilah salah satu video pendek yang perlu Anda ketahui mengenai Al-Fatihah. Sampai jumpa pada video berikutnya, kita akan membahas Islamologi seri yang kelima. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Jalan Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Saya berharap melalui video ini Bapak Ibu dapat pencerahan yang baru, sekaligus dapat memberikan kekuatan serta meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Kita tahu di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Dan kita bersyukur di zaman internet ini banyak sekali para apologet yang selalu siap dalam memberikan pemahaman yang baru kepada kita dan selalu siap menjawab setiap tuduhan para polemikus dari RT 0666. Apalagi berita dan pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu sangat akurat, penuh dengan data Bapak Ibu. Kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Masiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahya Bishop adalah Yesus Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.